Pak Andri, kita hold terlebih dahulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya dari perbankan big cap ada BBCA, dan tadi pun juga sempat kita singgung, direkomendasikan buy dalam hal ini dengan support yang bisa diperhatikan hingga ke 8.000, resisten bisa mencapai di 8.800. Dari pertambangan batubara ada Adaro juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan paling bawah di 2.460, resistennya hingga 2930, 2820 hingga 2930. Kemudian kita beralih ke saham pilihan ketiga ada Antam, hari ini berbalik arah setelah mengalami tekanan yang cukup dalam. Supportnya, range-nya ada di 1.770 hingga 1.580. Resisten di 1.970 dan masih ada peluang ke level di atas 2.000, tepatnya di 2.040. Kemudian dari Saratoga atau SRTG juga direkomendasikan buy, supportnya 1935 hingga 1860, resistennya hingga 2100 sampai dengan 2250. Itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini, kita akan coba ke BBCA terlebih dahulu. Meskipun tadi juga sempat kita singgung, kita ingin tahu lebih detail lagi pertimbangan terutama dari sisi teknikal nih Pak, untuk BBCA direkomendasikan buy untuk perdagangan di minggu depan. Ya, kalau BCA ya pertama juga lihat ya sekarang juga keputusan sepadan suku bunga BI juga masih di hold. Itu juga good news juga. Jadi di saat yang lain masih menaikkan suku bunga, jadi keputusan suku bunga masih hold juga bagus. Berarti ekspektasinya growth untuk Indonesia sendiri kan masih bagus juga untuk kredit. Itu yang pertama. Yang kedua juga teknikalnya kemarin juga bentuknya doji, harusnya sih ada reversal. Jadi hari ini bentuknya adalah candle evening star, morning star ya. Morning star, jadi ada pembalikan tren. Jadi harusnya Selasa besok harusnya akan naik ya, melihat dari sentimen yang ada sekarang ini ya, jadi artinya juga saya pikir ya akan menuju 8550 sampai 8850 karena sentimen yang biasanya akan memberikan minggu depan untuk Rp200 ya. Oke. Baik, tadi juga target Anda hingga ke 8.800 Pak. Ini target sampai kapan Pak Andri? Ya maksimal untuk minggu depan sampai ke sana ya. Sekarang sudah juga kalau di atas 9.000 saya pikir masih agak berat ya untuk minggu depan. Baik. 2 hari kan libur. Dengan posisi penutupan hari ini di 8.375 dan direkomendasikan buy dalam hal ini. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari pertambangan batubara. Adaro tampaknya menjadi pilihan Anda dari beberapa saham pertambangan batubara lainnya dan masih direkomendasikan buy Pak. Analisisnya untuk Adaro Pak Andri di tengah potensi profit taking yang sudah kita bahas di sebelum menyaksikan saham pilihan yang saya sampaikan tadi Pak Andri. Ya, Adaro sebenarnya ada 2 good news juga ya. Ya, juga hari ini juga dia baru MOU juga dengan Medco untuk ada project solar panel ya, battery manufaktur. Jadi ini juga good news. Juga yang kedua juga sinyalnya juga sudah oversold. Ya meskipun target kita masih 2.300 sampai 1.900 untuk jangka menengahnya ya. Ribuan dulu lah ya, karena sudah isu-isu mengenai dividen dan juga leadingnya masih tetap di PTBA sebenarnya. Tapi juga yang ketiga juga turunnya sudah cukup drastis. Sudah diskon 23% sejak awal tahun. Jadi dibandingkan yang lain ya, selain Bumi kan fundamentalnya masih lebih bagusan Adaro lah jauh. Di artinya juga masih tetap kita rekomendasi untuk Adaro yang masih murah secara return dan juga murah secara teknikalnya. Itu untuk biasanya. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, masih dari energi, dan kali ini datang dari Antam, Pak Andri. Cukup menarik kalau secara teknikal kita membahas untuk Antam. Ini sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sebelumnya sudah menembus di level 1.700-an ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari Antam? Sudah jenuh jual tidak Pak? Penguatan hari ini sudah confirm untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi, atau masih ada peluang untuk mengalami tekanan kembali untuk Antam? Ya, Antam sebenarnya kan fokusnya kan tetap ke nikel sama dari juga gold ya. Kalau lihat dari harga gold harusnya sih Antam sekarang di atas 2.200, 2.300 karena Antam gold sekarang udah new high ya di $1.920 per troy ounce. Nikelnya enggak kan, nikelnya masih $23.250 per metric ton. Ya ini karena kalau dilihat ini sebenarnya apple to apple lah, ini Antam ini dengan nikelnya. Kan nikelnya kemarin baru nilo dan juga terbukti juga Antam juga nilo. Ya tadi malam 2 hari ini, semalam ini rebound, ya Antam rebound. Jadi sebenarnya gampang menilai Antam ini lihat dari nikel. Ya, jadi kalau lihat seperti ini,
Ya kalau untuk jangka menengah, ya jangka pendek ini kita masih recommend buy. Untuk targetnya minimal 1970 sampai 2040 untuk potential breakout-nya. Tapi hati-hati ya, ini jangka menengahnya masih akan sell off lagi, nanti target kita masih di bawah 1600, 1500. Ya karena wave C-nya ini belum selesai. Ya jadi artinya kenaikannya pun saya pikir terbatas, paling-paling masih di bawah 2200 sampai dengan 2000 untuk kita sell string untuk Antam ya, karena apa efek dari dolar ya. Kalau dolar menguat kan bagus juga untuk metal, untuk Antam misalnya. Oke, untuk Antam sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Andri. Kita akan langsung jawab saja, Bapak Bob dari Jakarta ini. Mau tanya, Antam support dan resistennya boleh buy di harga berapa ini? Analisisnya untuk Antam baru ingin masuk, Pak Andri, dengan potensi sell off yang Anda katakan tadi untuk Antam. Lebih ke arah untuk jangka pendek saja dengan momentum penguatan ini, Pak? Ya seharusnya sih bisa buy dulu, karena ini wave 5-nya udah selesai ya. Ini terlihat di sini dari tadinya kemarin 2390, tiket kita kan sebelumnya kita sudah sounding di bulan lalu ya 2370. Ya, jadi drop sekarang kemarin sampai 1770. Dan ini sih ada break resistnya sekarang ini ada di 1890 high sekarang. Ya, jadi kalau seharusnya kalau buy technical ya harusnya kita bisa buy break di atas 1890 dan closingnya 1895. Menuju ini resistnya berikutnya 1970 di MA-nya dan juga berikutnya di 2040 ya. 2040 kenapa? Karena situ ada 4 kali gagal ditembus resistnya. Baik. Jadi kita hanya beli lagi untuk medium term, kita beli fokusnya sih di 2040. Tapi untuk jangka pendek buy break-nya di 1890. Oke, terakhir untuk Saratoga, Pak, singkat saja analisisnya sehingga direkomendasikan. Ya Saratoga juga sama ya. Good news-nya untuk kita kan ngomongin ini kan untuk 1 minggu ya. 1 minggu ini kita bisa sudah break di atas 2040, jadi artinya kita buy high, artinya buy breakout ya high sebelumnya. Jadi target berikutnya adalah 2160 sampai dengan 2250 dari resistnya, bahkan maksimal 2360. Jadi emang kalau lihat dari sama juga sudah oversold juga. Ya. Jadi artinya masih bisa dimanfaatkan saham yang murah dari teknikalnya. Itu, baik, ada BBCA, Adaro, Antam, dan Saratoga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Okto dari Papua. Cukup jauh Pak Andri, mohon analisis dan rekomendasinya untuk emiten kendaraan listrik SLIS Pak. Gaya abadi sempurna TBK atau SLIS Pak Andri. Hari ini ditutup menguat di 4,65% di 180. Dalam sepekan terakhir masih cenderung tertekan untuk SLIS. Ya kalau SLIS sendiri sih emang kalau lihat dari long term-nya ya, long term chart-nya Bang dia masih konsolidasi dulu ya, karena dari 1400 ya. Oh dari 14.000 malah ya, dari 14.000 turun sampai dengan 6.000 sampai dengan 1.000 sekarang tinggal 180 perak. Jadi wajar lah ya, jadi butuh waktu lah. Jadi makanya market pun juga dilihat ini masih akumulasi. Jadi kalau lihat dari monthly chart-nya sih masih market sudah akumulasi ya. Jadi yang lama. Jadi kalau untuk trading sih saya pikir dengan scalping aja. Ya karena di sini juga terlihat ya range-nya masih antara di sini breakout-nya yang mendekati 161 sampai 70 kita beli, di sini kalau menjelang mendekati 200 sampai dengan 2 karena resistnya situ ada 218. Jadi nikmatin sajalah dulu kita range trading ini ya. Jadi stop loss-nya masih murah 160. Kenapa juga kalau lihat kemarin kan ya kebijakan pemerintah sendiri kan sepertinya tidak bagus juga ya, karena tidak semua bisa mendapatkan fasilitas untuk beli subsidi motor listrik ya. Untuk khusus untuk yang menengah bawah. Jadi bisa pikir ini analisanya itu. Baik, selanjutnya ada John Aling dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Pak. Ini tampaknya menanyakan saham pendatang baru. Ada SAGE, Pak. SAGE, Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk. Masih terkena ARB. Boleh tahu apa penyebabnya hingga terlalu cepat mengalami auto reject bawah, Pak Andri, hari ini di 6,56% di 114. Ya kalau dilihat polanya sama lah, nanti the next juga cuan juga akan terejek bawah lagi. Jadi ya wajar ya, karena kan juga dari Rp100 juga SAGE juga 180 kemarin tingginya. Ya, jadi tapi kenapa? Tapi tidak seperti cuan. Ya kenapa? Karena di sini volumenya tidak sebagus cuan. Ya, sebenarnya polanya sama. Ya. Sekarang juga bagus, kemarin juga Tron juga hari ini juga terejek bawah. Bisa pikir saham ini bisa dikoleksi karena juga bandar punya juga, market maker-nya juga belum bisa jualan. Ya, jadi kalau untuk medium term ya masih bisa bagus lah. Jadi bagusnya untuk medium term ya bisa kita hold. Ya, jadi karena kan masih kesana apa? Karena dia turunnya masih banyak gap ya. Di 150 ada gap, 139 ada gap. Sama dengan polanya kayak Lucy ya.
Musik pertama, open pertama naik dibanting, ya sekarang juga malah naik lebih dari 100% dari harga IPO-nya. Jadi gitu. Jadi untuk medium term sebenarnya masih bagus karena juga belum ada yang bisa jualan di kondisi seperti ini karena volumenya kan kecil. Beda sama cuan yang kemarin sudah transaksinya lebih dari 1 triliun. Selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta. Pak Andri menanyakan saham Goto, Pak. Sudah turun 3 hari, bisa masuk di harga berapa? Support dan resisten yang bisa diperhatikan. Penutupan sesi kedua di 116, melemah di 0,85%, dan lagi-lagi Goto sudah meninggalkan kembali level 120-an, Pak Andri. Ya, Goto hati-hati ya. Kalau target kita kan sebenarnya 123, 132 sudah kecapai. Jadi di atas itu bonus. Target kita berikutnya adalah 141, 151. Support berikutnya kemarin 111 sampai 102. Ya, jadi hati-hati ya. Kenapa? Karena ini saham teknologi global ini lagi rebound dulu. Nanti kuartal 2 akan crash ya di Nasdaq, di Nikkei, di Hang Seng, di Europe. Nanti akan berimbasnya nanti ke Goto. Goto lebih untuk fokus jangka pendek, fokus nanti laporan keuangannya tanggal 20 ya, berarti itu hari Senin laporan keuangannya ya. Jadi kalau melihat sekarang indikatornya kemarin Grab aja bagus, kemungkinan ya kita bisa beli Goto ya antara harga sekarang ini ya. Jadi memang supportnya 115 sampai 118 untuk beli, resisten 125 sampai 132. Support kuatnya di 111 sampai 102. Oke, selanjutnya dari Bank Digital ada Arto, Pak, sudah ambil posisi di 2.220 dari Bapak Andre di BSD Tangerang ini. Penutupan hari ini di 2240 menguat di 3,7%, sudah profit sebenarnya, tapi belum maksimal sepertinya. Peluang lanjutan penguatan untuk Arto di pekan depan, Pak? Terbatas ya. 2 bulan terakhir ini kita di sesi ini ngomong Arto masih setiap target kita masih 2.300, kecapai targetnya kemarin, dan 2.200, dan the next targetnya adalah 1.700. Jadi the war belum selesai di Arto, ya masih karena laporan keuangan juga jelek. Jadi potensi reboundnya pun di atas kemarin ya, rebound hari ini di atas 2220, targetnya di sini menuju 2470 sampai maksimal 2600 untuk sell on strength. Ya karena pas ini karena sinyal semuanya sudah dead cross dan juga dari sinyalnya juga masih bisa belum bagus ya. Jadi kalau untuk kita mau invest, kita perlunya belinya di atas di sini di atas 2900 ya. Jadi selama masih 2900 dengan kita cicil jualnya di 2470 sampai dengan 2780 untuk jangka pendek ya. Baik, selanjutnya untuk Pegas Pak Andri dari Bapak Riki di Manado ini. Untuk saham Pegas bisa beli di harga berapa, trennya seperti apa? Sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, hari ini tampaknya berbalik arah. Apakah sudah momentum untuk masuk dengan penguatan yang terjadi hari ini Pak Andri? Atau masih wait and see untuk Pegas? Ya Pegas sebenarnya apple sama harga natural gas ya. Natural gasnya kan sekarang kan $2,54 per MBTU. Ya, jadi polanya sama nih. Jadi ya sekarang ini kan tadi malam rebound gasnya, ya indeks Pegas juga rebound. Jadi ini wave 4 naik. Jadi saya pikir ini Pegas cuma naiknya paling cuma sampai 1440 sampai dengan 1500 untuk sell on strength lagi karena belum bottom. Di weekly-nya pun bisa dilihat di situ bapaknya sendiri dan juga masih dead cross. Monthly-nya pun sama. Iya. Jadi artinya masih bisa di bawah 1.300 sampai dengan Rp1.000 ya untuk medium term. Jadi hati-hati karena oil sudah kita downgrade targetnya ke 57 sampai dengan 45, jadi bagus juga untuk energi seperti kayak coal dan juga gas. Jadi jangka pendek saja lah scalping untuk ini, targetnya tadi 1445 sampai 1505. Kalau tembus di atas 1505 berarti recover lagi menuju high sebelumnya di 1635. Baik, terima kasih Pak Andri. Pembahasan emiten tadi sekaligus tampaknya mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dari program sama di Perdagangan minggu depan. Pak Andri, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Mas David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Andri Zakaria Sregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.